Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Kurniawan. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yang kedua Irfan, yang ketiga Naufal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya sendiri, yaitu pada mata kuliah praktikum rangkaian analog dan digital. Dikarenakan pada saat pembelajaran praktikum rangkaian analog dan digital di kelas waktu itu saya melakukan suatu kejadian atau keteledoran yang mengakibatkan saya dikonsekuensi atau diberi hukuman dari dosen yang mengakibatkan saya membuat proyek ini sendiri dan menjelaskannya sendiri. Saya akan menjalankan konsekuensi tersebut dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Baik, saya akan menjelaskan proyek rangkaian gerbang logika yang saya buat sendiri, yaitu proyek rangkaian gerbang logika. Saya akan menggunakan gerbang logika N atau dengan kode 7408. Seperti ini bentuknya. Ini belakangnya. Baik, saya jelaskan di sini. Untuk sumber tegangan positif ditandakan dengan kabel jumper yang berwarna putih. Jalurnya di sini. Untuk sumber tegangan di sini saya membagi menjadi 3 arus. Yang pertama ini ke kiri menuju ke kaki input push button pada rangkaian. Yang kedua, saya cabangkan ke VCC dari IC. Ini VCC dari IC. Yang ketiga, cabangkan ke kanan menuju ke input dari push button yang saya buat. Dan kemudian untuk input 1 dari IC ini langsung saya solder menggunakan tembaga untuk penghantar arusnya, penghantar listriknya atau tegangannya ke output yang ada di push button. Ini input 1. Untuk input 2 saya solder menggunakan ini yang tengah ini. Yang tengah ya. Input 2 saya solder menuju ke kanan menggunakan tembaga untuk penghantar arusnya ke output push button di sini. Ini kan kaki push button ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nih. Saya untuk kaki inputnya dan outputnya berada pada menyilang atau diagonal. 1 input, ini output. Untuk output yaitu kaki 3 saya langsung solder ke resistor, langsung ke lampu pada
anoda lampu sini. Tadi untuk push bottom yang pada jalur 1 atau input 1 langsung saya gabungkan, langsung saya langsung saya cabang ke resistor. Ini resistor. Jadi output dari input 1 kaki 1 langsung saya solder ke output push bottom, langsung saya solder ke resistor. Ini resistor langsung saya solder ke anoda dari lampu indikator input 1 yang bertandakan warna merah. Untuk kaki 2 pada IC saya solder menuju output dari push bottom, langsung saya solder ke resistor. Ini resistor menuju ke anoda nih dari lampu indikator input 2. Untuk sumber tegangan negatif atau ground dari atas ini langsung saya jumper ke kanan, langsung ke bawah, langsung menuju katoda dari lampu. Saya cabang ke ground dari IC. Ini lampu dari output indikator output 3 atau kaki 3 yang warna hijau, langsung menuju ke input 1 lampu yang indikatornya lampu merah. Untuk percobaan tabel kebenaran saya akan lakukan sebagai berikut. Baik, untuk tabel kebenaran gerbang logika N, saya akan mempraktikkan pada rangkaian saya berikut ini. Untuk rangkaian yang saya buat yaitu untuk input 1 yang diindikatorkan lampu LED warna merah di sebelah kiri, untuk input 2 yang diindikatorkan dengan lampu LED warna merah di sebelah kanan. Untuk output kaki ketiga diindikatorkan dengan lampu hijau yang ada di tengah ini. Pada gerbang logika N terdapat input 1 yaitu low atau padam, dan input 2 low, maka akan menghasilkan output low juga atau tidak menyala. Untuk yang kedua yaitu input 1 berupa high atau kita coba tekan high yaitu menyala. Untuk input 2 low akan menghasilkan output 3 low juga atau padam. Untuk yang ketiga input 1 low, input 2 high atau menyala, maka akan menghasilkan input 3 atau output juga low atau 0 atau padam. Untuk yang keempat input 1 high atau menyala, input 2 high atau menyala, akan menghasilkan output dari kaki 3 yang diindikatorkan pada lampu warna hijau menyala atau ada tegangan. Terima kasih. Baik, itulah tabel kebenaran dari gerbang logika N yang saya buat pada rangkaian PCB dot matrix. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pada gerbang logika N dengan kode 7408
Untuk bisa menghasilkan output menyala atau ada tegangan, maka input 1 dan 2 harus dalam keadaan high atau menyala. Jika kedua input tersebut terdapat dari salah satunya low, maka output pada rangkaian gerbang logika tidak akan menyala atau padam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proyek yang saya buat sendiri pada mata kuliah praktikum rangkaian analog dan digital. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.